Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar mengenai PHBS di sekolah. Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Mengapa kita perlu menerapkan PHBS di sekolah? Yang pertama, yaitu PHBS akan meningkatkan kesehatan. Kemudian, PHBS bisa mencegah penyakit dan menjadikan lingkungan menjadi sehat. Dengan menerapkan PHBS, maka proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Fungsi cuci tangan yaitu untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit seperti diare, cacingan, dan tipes. Kapan saja kita perlu mencuci tangan? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, setelah memegang uang, setelah memegang binatang, dan setelah buang air kecil dan buang air besar. Indikator yang kedua, jangan jajan sembarangan. Kita harus jajan makanan yang sehat di kantin sekolah supaya meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Tidak boleh jajan sembarangan karena bisa menyebabkan sakit perut, diare, dan juga penyakit berbahaya lainnya. Ingat ya, ketika akan membeli jajan, kita harus pastikan bahwa kita membeli jajan di tempat yang bersih, jauh dari tempat sampah, serta warna jajannya tidak mencolok. Indikator yang ketiga yaitu buang air kecil dan buang air besar di jamban atau kamar mandi. Supaya apa? Supaya lingkungan bersih, sehat, dan tidak bau. Indikator yang keempat, olahraga secara teratur dan terukur supaya tubuh bugar untuk pertumbuhan dan perkembangan, supaya tidak mudah sakit serta lebih semangat belajar. Indikator kelima yaitu memberantas jentik nyamuk, karena jentik nyamuk ini dapat menyebabkan penyakit demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Bagaimana kita memberantas jentik nyamuk? Yaitu dengan menerapkan 3M+, menguras, menutup, mengubur, dan menghindari gigitan nyamuk. Indikator keenam, tidak merokok di sekolah, karena rokok mengandung racun, berbahaya, dan menyebabkan kematian. Jadi ingat ya, jangan coba-coba untuk merokok. Indikator yang ketujuh, mengukur tinggi badan dan berat badan setiap 6 bulan sekali. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui tumbuh kembang serta mengetahui status gizi anak. Indikator yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena sampah itu adalah sarang kuman dan bakteri. Kita juga harus mengenali macam sampah. Sampah ada 3 macam. Yang pertama, sampah kering atau anorganik, terdiri dari botol, plastik, kaca, dan kertas. Kemudian ada sampah basah atau organik, yaitu sisa makanan, sayur, dan daun kering. Yang terakhir, sampah B3, limbah rumah sakit maupun limbah pabrik. Ingat 3R ya, reduce mengurangi sampah, reuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan, dan recycle yaitu mendaur ulang sampah yang masih bermanfaat. Itulah ke-8 indikator PHBS. Dengan menerapkan PHBS di lingkungan sekolah, kita ciptakan generasi muda yang sehat dan cerdas.